Aldewa Anjasmara Halim, salah satu orang tua korban, mengaku menitipkan anaknya di Little Aresha lantaran dijanjikan fasilitas dan perawatan yang maksimal. Ia merasa cocok dengan biaya yang terjangkau serta jarak yang tidak jauh dari rumahnya. Ia merasakan kejanggalan saat ingin melakukan survei di hari biasa, namun ditolak oleh pihak daycare. Seiring berjalannya waktu, kejanggalan demi kejanggalan terus bermunculan. Salah satunya adalah temuan bekas luka pada anaknya. Kalau nggak salah, 6 bulan lalu gitu ya, 6 bulan lalu kami melihat anak saya itu ada bekas luka. Saya lupa di tangan kiri atau kanan itu. Jadi bekas luka itu seperti kena minyak goreng. Nah, saya jemput, saya ke Gembiran tempat miminya itu, tempat mbahnya. Saya tanya, ini kenapa? Kan miminya juga memang suka masak gitu kan. Oh nggak sama saya ini minyak ini. Nah terus saya lihat laporan sekolah kemudian tidak ada laporan terkait luka. Jadi lukanya kayak luka kena minyak goreng. Karena kan itu seminggu nggak hilang mas. Jadi kayak bentuk koreng. Daycare kami WA untuk ngasih tahu nih, Miss ada luka, tolong kami sudah bawakan ada salep, tolong diberikan. Nah dari situ saya mulai ada agak janggal. Kemudian 3 bulan terakhir yang saya sebutkan, makan itu selalu kami berikan sarapan, bawa bekal. Tadi dapat 1 kali makan dan snack. Nah tapi di 3 bulan terakhir itu Ara ini malah terindikasikan stunting karena berat badannya tidak naik tapi turun. Nah disitu saya mulai mikir, saya bandingkan dengan laporan itu selalu habis minimum sisa 2-3 suap. Jadi asumsi kami susu sudah dapat, makan snack sudah dapat, harusnya naik. Tidak cuma itu, kini perilaku anaknya jadi lebih mudah marah alias tantrum. Dewa sama sekali tidak pernah menyangka di balik sikap lemah lembut para pengasuh dan pengelola yayasan selama ini, nyatanya tega kepada anak-anak. Saya shock tentu ya. Saya juga sama istri saya terutama setelah video bayi diikat itu meluap, langsung nangis. Nah saya kan nggak mungkin nangis depan istri mas ya, malu ya. Jadi ketika saya misalkan anak istri udah tidur, saya lihat video itu lagi. Nah anak saya kan 1 bulan di situ mas, di Gedung Selatan. Di tempat bayi-bayi? Iya, di tempat ruang bayi itu. Jadi saya mikir, wah saya sendiri yang biadab bersama ini ternyata. Saya nitipkan di situ. Saya nggak tahu sama sekali. Saya nangis itu kan. Kemudian akhirnya kami mendapat beberapa masukan dari teman-teman, segera hubungi psikiater segala macam. Jadi itu juga kami jadi poin harus lebih kuat di depan Ara gitu ya. Bawa dia untuk lupakan hal-hal soal sekolah. Dan saya nunggu istri libur juga nih ya untuk membawa ke psikiater. Karena kami ingin menanyakan bagaimana caranya kalau supaya dia tidak takut sekolah, tidak takut tas sekolah, tidak takut miss. Nah itu ya. Iya jadi jatuhnya ya trauma mas. Pasangan Danang dan Ninda mengaku merasakan kejanggalan serupa sejak awal menitipkan anaknya tahun 2024 silam. Sudah beberapa kali menemukan bekas luka di tubuh anaknya. Pasangan ini mencurigai anaknya mengkonsumsi obat tidur selama di penitipan anak. Kecurigaan saya itu kayak dikasih obat tidur seperti itu, sama kalau pada saat saya jemput itu kadang di jalan udah ngantuk kayak tidur seperti itu. Kok ini kayak ada sesuatu yang nggak beres. Selanjutnya itu beberapa bulan jalan lagi kok ada sesuatu yang feeling kayak nggak enak gitu. Kecurigaannya tambah lagi itu ketika penjemputan istri saya itu beberapa kali ditegur dari pihak Little Aresha itu kalau jemput 30 jangan dadakan, 30 atau 1 jam sebelumnya ya. Nah di situ dari semua itu saya melakukan penjemputan itu kadang saya nganter itu kadang setengah 9, jam 9. Terus saya jemput itu kalau anak saya itu benar-benar saya antar nangis dari rumah sampai sana nangis. Terus waktu saya kasihkan itu tetap masih dekep saya nangis kejer itu, biasanya 1,5 jam, 1 jam saya jemput lagi biasanya seperti itu. Karena hati orang tua mana sih yang ketika diantar nangis masih ngekep kayak gini, di jalan pun saya tetap, waduh saya ingat ya udahlah saya jemput lagi biasanya seperti itu. Siswanya udah banyak nih, dia udah dapat banyak setiap bulan ada aja yang mengagetkan, anaknya bahkan bisa memperagakan cara mengikat tali ke tubuhnya sendiri.
Kalau anak saya sih sampai sekarang dia nggak mau cerita, paling cuman tak tanya, kamu di sekolah diapain, nggak mau cerita. Tapi tak buat kayak itu tuh kayak bercandaan, kayak mainan, dia mau bercerita. Tapi mau berceritanya nggak secara langsung. Contohnya gini, kakak biar nggak lari-lari diapain ya nak, tak gituin kan. Ditali aja mami, ditali kakinya, diikat mami gitu. Terus dia langsung ambil selendang, dia tali tuh kakinya si kakaknya. Mami bantuin. Terus saya bantu ikat. Terus begitu saya ikat kakinya, rasain kakak nggak bisa lari-lari gitu kan. Tangannya mami, tangannya belum. Dia berceritanya persis sama visual yang muncul. Seperti yang emang yang terjadi. Tapi kalau ditanya, Miss tuh ngapain aja, dia nggak mau. Gimana nggak trauma mas, kita istilahnya kerja, kita nitipin anak kita dari pagi sampai sore. Ternyata itu tuh kita nitipin ke orang yang salah. Kita tuh ngasih anak kita tuh untuk disiksa gitu loh. Jadi nggak nyangka aja gitu, anak kita ditali tangannya, terus kakinya, terus nggak dikasih makan kayak gitu. Yang nggak nyangka gitu. Sebelumnya juga daycare kayak gitu. Ya percaya aja, anak sampai istilahnya diantar ke sekolah sampai megangin tangan, megangin baju. Kita tetap mikirnya, oh mungkin nggak mau pisah sama orang tua gitu kan. Gak mau pisah sama orang tua, terus ya udah anak-anak semua nangis kayak gitu, mungkin biasa gitu. Tapi di sini pun kok mau antar tuh istilahnya satu kampung pun denger nangis kayak gitu, ketakutan gitu. Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan masyarakat terhadap layanan penitipan anak terus meningkat. Namun rupanya tidak semua daycare di Indonesia memenuhi persyaratan. Kementerian PPA mencatat sebanyak 44% yang beroperasi statusnya ilegal. Kalau kita itu kan biasanya lihatnya karena dia pasang banner papan nama ya. Oh ini ada daycare baru nih, oh ini ada kelompok bermain baru kayak gitu. Itu karena di wilayah mereka melihat ada papan nama dipasang kayak gitu. Nah karena itu di wilayah, oh ada nih, makanya kemudian mencoba untuk didekati kayak gitu, untuk gabung kayak gitu. Kalau dikatakan luput sebenarnya tidak. Kami itu sebenarnya sudah sangat aware ketika ada PAUD-PAUD baru yang berdiri di setiap wilayah Kemantren. Itu untuk himpau di Kemantren itu mendekat, kemudian memberikan informasi pertemuan rutin kami. Bahkan kami itu ada tim pendamping untuk izin operasional. Tapi memang kalau dari daycare tersebut memang tidak ada respon ke kami dan tidak ada usaha untuk mendekat ke kami juga. Dalam 2 tahun terakhir, kasus kekerasan anak yang terjadi di daycare tak berizin terus terjadi. Menimbulkan tanda tanya publik, bagaimana sistem pengawasannya? Selama ini kan belum pernah mengajukan perizinan. Yang nggak ada izinnya sama sekali sampai dengan saat ini. Ya, sehingga kami belum melakukan visitasi.